Immanuel Andre Wibowo. Iya. Pak Bos. Bos sopo. Oke. Gimana kabarnya kok? Baik, luar biasa baik nih. Iya. Gimana? Kok Andre kan yang sering ditahu sama anak-anak Semarang kan Kok Andre di 4G. Tapi kan sekarang udah jadi bos beneran. Yang dari Pak Bosannya di 4G sekarang jadi Pak Bos beneran. Amin. Gimana ceritanya itu kok? Transisi dari dancer terus jadi usaha properti dan lain-lain, gimana ceritanya? Wah, nah ceritanya panjang banget panjang lebar. Cuma gini, kalau kita bicara transisinya ya, bukan motivasinya ya. Oh iya, transisinya. Oke, transisinya. Kalau dari transisinya itu kenapa kok saya dari dancer menuju ke properti? Karena di situ ada kesempatan buat saya. Ada kesempatan yang notabene ada teman punya basic arsitek. Oh, arsitek dulu malah, nggak properti. Arsitek dulu, kemudian situ saya belajar bangunan. Belajar bangunan, terus kemudian kok delalah kok saya, wah ini ketahui enak ini. Cuannya mesti akeh ini. Lihat peluang. Nah disitulah saya kemudian berpikir mau ke properti. Seperti itu. Ya pertama sih maklar dulu sih, jual-jual tanahnya orang, jual-jual rumahnya orang. Itu berarti awal-awal ikut orang dulu, apa langsung maklaran? Maklaran. Oh, maklaran, berarti nggak ikut kayak properti A terus jadi kerja di situ, Pak? Ikut. Oh, ikut juga? Di Red Property namanya. Red Property. Sekarang udah nggak ada. Ya, itu ceritanya gimana? Waktu masuk ke Red Property kan berarti kan istilahnya dengan mulai pengetahuan yang nol kan masalah jualan properti. Nah, di situ kebetulan kita di training. Oh, ada trainingnya juga? Kita di training. Itu kalau setiap ada agent-agent seperti itu pasti kita di training. Cuma trainingnya sih masalah legalitas, kemudian masalah ya kata-kata bikin spanduk, MMT yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Nah, cuma gitu aja. Jadi nanti kalau karena gini, kalau menurut saya ya teknik marketing itu tergantung personalnya. Maksudnya tergantung personalnya? Seberapa kreatif kita. Karena kalau misalnya teknik marketing ya ininya cuma satu, jualan. Ini jualan laku. Cuma itu aja. Cuma untuk teknik-teknik dan lain-lainnya memang sih ada pembelajarannya. Tapi di situ juga tidak baku. Berarti fleksibel sesuai keadaan ya. Intinya di situ kan kita harus kreatif. Nggak bisa di tempat A nanti kamu pakai skill marketingmu tekniknya yang ini nggak bisa. Harus bagaimana kamu menelusuri. Ini tuh sifat-sifatnya warga di sini tuh bagaimana. Orang ini bagaimana, daerah ini bagaimana. Riset dulu berarti. Nah, jadi emang kalau dibilang teknik marketing tuh ya kreatif sih harusnya. Udah cuma itu aja sih, cuma kreatif aja. Kalau selama di Red Property itu teknik marketing Ko Andri yang menurut Ko Andri paling kreatif yang pernah dilakuin apa? Promo paling. Promo cashback gitu. Cashback, kemudian juga sosial media, kemudian brosur, kemudian pendekatan ke pabrik-pabrik, pendekatan ke ASN. Nah itu bisa diajak kerjasama. Itu sih. Nah yang itu yang menarik ini kok promo cashback kan banyak kan sekarang kayak beli motor, kalau beli ini ntar dapat cashback ini. Nah sebenarnya cashback itu yang ngambilnya dari emang disediain dari perusahaan itu apa dari marketingnya secara personal? Dia ambil kayak aku untung sebenarnya sekian juta tapi aku sisihin berapa juta buat ngasih cashback biar dagangnya lebih lancar atau gimana? Nah itu juga pertanyaan yang cukup menarik karena itu di situ ada dua. Pertama itu dari perusahaan. Dari perusahaan, kalau misalnya dari perusahaan itu berarti si marketing ini tidak bisa bergerak bebas untuk keuntungan. Oh, karena udah dihitung. Udah dihitung sama perusahaan. Yang kedua, cashbacknya ini dikasihkan ke marketing dulu. Terus silahkan diolah. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang dari perusahaan langsung, itu konsumen akan tahu, oh iya cashbacknya 25 juta, pasti 25 juta. Oh, udah pasti bulat. Sudah pasti bulat 25 juta. Tapi kalau yang kita kasih marketing 25 juta nih, konsumen tidak bakal tahu cashbacknya yang asli itu berapa.
bisa bisa ditarik-tarik. dimainkan sama marketing. Itu tekniknya seperti itu. Jadi tergantung perusahaannya sendiri. Perusahaannya mau nge-push-nya itu menguntungkan si konsumen atau menguntungkan si karyawannya. Nah, itu biasanya ada meetingnya dan lain-lain. Kita coba satu-satu. Gitu. Kalau untuk perusahaan sendiri sih yang penting ada laku ya kan, ada jualan, ada laku kan gitu. Iriat properti itu berapa tahun? Saya properti itu dari 2017 awal, Januari 2017. Terus stop di red propertinya? Stop di Kan di red properti dulu. Oh, awalnya. Awal di red properti. Awal di red properti itu saya 2016. Oh, 2016. Sampai 2016 itu 2016 pertengahan kalau nggak salah. Pertengahan 2016 saya di red properti cuma 3 bulan kok. Oh, mas bentar toh. Bentar toh. Habis itu pindah ke properti yang lain apa mulai sendiri? Langsung mulai. Langsung mulai. Jadi 3 bulan itu udah dapet ilmunya. Iya, kreatif. Ilmu kreatifnya. Tapi kalau secara teknis kayak masalah surat-suratan, terus masalah ya kan kalau rumah kan lebih ribet kan jualan, nggak kayak jualan motor. Betul. Nah kayak gitu jualan 3 bulan udah dapat semua. Itu sudah dapat semua. Karena sebenarnya itu simpel kok. Kita yang penting mengetahui saja loh ya. Nggak perlu sampai dalam, mengetahui saja. Selanjutnya serahkan kepada notaris. Kayak gitu. Buat urusan surat-suratan. Betul, karena kan job desk-nya notaris kan seperti itu, untuk mengurus semuanya, untuk legalitas. Karena kan badan pertanahan. Ya kan PPAT juga kan, PPAT kan pertanahan kan. Nah, itu urusannya notaris. Kita punya notaris yang bisa dipercaya, udah serahkan kepada beliau. Daripada pusing. Betul. Kalau misal kita yang ngurusin sendiri semua, waduh, pecah. Pecah pasti ya. Jadi terus dari yang red property itu habis 3 bulan itu langsung bikin agen properti sendiri apa individual dulu? Individual saya. Individual bikin proyek perumahan apa sistemnya kayak jadi maklaran dulu? Langsung bikin proyek perumahan. Langsung jadi perumahan. Langsung bikin perumahan. Saya pertama kali perumahan itu 3 kafling, 3 unit. 3 unit. Nah. Oh, 3 unit itu bisa jadi proyek perumahan. Iya. Jadi misal kayak luas tanah katakanlah berapa berarti kalau 210. 210. Kita bikin 70. Yes. Itu bisa di. Nah, kalau misal unit cuma 3 nih. Ini bakal 3 unit ini juga jadi nama kayak perumahan gitu nggak kan? Kayak ada misal perumahan Cipta Geraha apa? Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup yang penting ada unit. Betul, yang penting ada unit. Di situ kan ada kampungnya. Nama kampungnya. Kamu punya nih, seperti kita jual rumah biasa. Saya punya rumah 1. Ya udah, rumahmu di mana? Contoh aja bilang di Sendang Guo gitu. Kita punya rumah nih di Sendang Guo nih. Ya udah, berarti aku beli rumah di Sendang Guo. Udah, gitu, simple. Termasuk bahkan sampai 10 unit pun juga tidak perlu pakai nama perumahan, tidak masalah. Kalau dari Ko Andre biasanya mulai pakai nama perumahan mulai nyentuh berapa unit dulu? Pakai nama perumahan itu 33 unit. 33 unit pertama. Itu dengan ketentuan-ketentuan kayak buat fasumnya. Oh iya, jelas. Baru bisa disebut perumahan. Betul, izin-izin harus lengkap. Oh beda berarti izinnya. Kita jual unit biasa sama jual perumahan beda? Beda sekali. Karena kalau misalnya kita jual unit biasa itu kan biasanya jalan, fasum, fasos sudah disediakan, sudah ada lah. Tapi kalau misalnya kita bikin perumahan, sebuah lingkungan itu kan berarti dari tanah biasa itu belum ada selokan, belum ada jalan, belum ada tempat hijau. Nah itu kita harus bikin semua di dalam lingkup perumahan itu. Nah di situ ada izinnya, ketentuannya yang ditentukan oleh Dinas Tata Kota. Oh gitu. Lebih ribet ya. Jadi kayak kan kayak Kadri pernah cerita kayak di kalau bangun perumahan atau bangun rumah kan ada kayak zona hijau, zona kuning dan betul. Ya. Kalau misal di perumahan kan belum tahu kalau kita zonanya aman semua, bisa jadi sebagian zona hijau dan kalau misal daerah zona hijau itu dijual, itu bisa juga. Zona hijau bisa dijual tapi tidak bisa dibangun. Berarti terus dibuat apa di sini? Perkebunan, persawahan. Ya pokoknya untuk menanam-nanam lah. Oh, kayak gitu. Jadi kalau buat mendirikan bangunan nggak bisa? Nggak bisa. Zona hijau nggak bisa.
kalau dibikin kayak fasilitas umum kayak misal dibikin kayak lapangan alun-alun gitu masih bisa nggak? Bisa. Oh malah bisa kalau Malah kayak gitu. bisa. Selama nggak ada bangunan tembok. Betul. Oh. Karena zona hijau itu sifatnya adalah menyerap air. Jadi kenapa kok tidak boleh ada bangunan? Karena kalau ada bangunan air tidak bisa lewat. Oh, yang bikin banjir. Oh gitu. Itu ada zona hijau muda, hijau tua, wah macam-macam itu. Oh banyak. Berarti hijau itu namanya nggak cuma satu toh? Nggak cuma satu. Dan itu beda-beda. Dan itu beda-beda. Kalau tua itu bagaimana, kalau muda itu bagaimana, terus kalau konservasi itu juga bagaimana. Wah banyak. Ternyata rumit sekali. rumit. Tapi tenang, ada notaris. Ada notaris ya, tinggal tanya. Kan gunanya notaris kan seperti itu. Sudah ada job desk-nya masing-masing gitu. Kita sebagai developer mah tinggal intinya keuanganmu seberapa. Udah, simpel sih. Makanya jadi developer kafe, yo. Cepet oke. Nah, masalah mau jadi developer. Dulu mulai dengan modal berapa kok? Wah, ini kan modalnya selalu gede kalau mau jadi developer properti dan lain. Modal saya jadi developer pertama kali itu ada 5 juta. 5 juta bisa mulai. Terus gimana caranya? 5 juta istilahnya DP mobilnya nggak cukup kok. Nah, mobil. DP mobilnya nggak cukup. Betul. Kan logikanya buat mobil yang harganya lebih kecil dari rumahnya nggak cukup, apalagi buat rumah. Betul. Nah ini menarik. Ini cukup menarik. Sebenarnya di buku-buku sudah banyak. Karena dengan buku yang pembelajaran properti kan itu juga sudah banyak. Cuma di sini kita lebih ke prakteknya aja. Itu kalau misalnya kita modal 5 juta itu sebenarnya kita hanya nanti negosiasi dengan si penjual tanah saja. Negosiasinya gimana? Negosiasi. Jadi 5 juta itu kita cuma untuk mengikat saja. Mengikat tanahnya. Jadi kita beli nih. Pak Jamal punya tanah 100 meter. Harga 100 juta. Saya cuma punya 5 juta, ya kan? Pak, saya tertarik nih sama tanah Bapak nih. Nih 5 juta saya buat tanda jadi. Tapi nanti saya lunasi 2 bulan sampai 3 bulan lagi ya, Pak. Nah, terus dari 2 bulan sampai 3 bulan lagi nemu 95 jutanya gimana? Nah, itu. Itulah kreatifnya. Nih. Kan kita sudah dapat nih berarti 100 meter persegi. Nah, kita bagi aja. Misal 100 meter persegi kita petak jadi 2, jadi 50-50 ya kan? 50-50. Nah, di 50 kafling yang pertama ini kita jual secara cash dengan ada bangunan harga 150 juta. Per unit. Per unit. 150 ya kan? Ditawarkan saja ke orang lain. Ini tapi harga promo loh ya. Iya. Harga promo 150 unit. Tawarkan ke orang lain. Tawarkan ke orang lain. Selama 2 bulan itu kamu harus dapat konsumen untuk ini. Buat nutup tanah. Buat nutup tanah. Begitu dapat uang 150 juta, 100 jutanya tutupin tanah, 50 jutanya buat bangunan yang tadi dibeli. Yang tadi dibeli. Berarti tanahnya sudah kita bayar, yang dibeli sama orang pun juga sudah kita bereskan. Iya, udah gitu. udah selesai. Kan masih ada satu nih. Nah, ini satu nih untungmu. Oh, itu untungannya gitu. Iya. Simple loh. Simple. Tapi nggak tahu eksekusinya gampang apa enggak nanti. Itu. Pening. Karena kan kadang kan orang bikin jadi developer properti kalau dengar ceritanya kayak gini kan kayak gampang. Nah, nggak tahu eksekusinya. Dan orang kadang eksekusi belum sampai tuntas nggak dapat berhenti. Ya, itulah gunanya negosiasi. Di situ kita ada namanya musyawarah untuk mufakat. Nah, itu harus. Setiap kali kita ada perjanjian itu kita utamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi supaya apa? Bisa win-win solution. Seandainya nih, misal kita 2 bulan tidak bisa, tidak nutup nih, ya kita ngobrol aja sama yang punya tanah. Pak, gimana Pak? Saya kan orang tidak punya Pak. Saya cuma punya uang 5 juta Pak. Sudah tak kasih ke Bapak. Ini gimana caranya ya Pak ya? Kalau yang penjualnya baik pasti akan ya udah Mas tak kasih waktu lagi wis nggak apa-apa. Tapi kalau penjualnya orang butuh juga, itu pasti akan bilang seperti ini. Ya Mas nek gitu dijual ke orang lain, tak jual ke orang lain nggak apa-apa, nanti uangmu 5 jutanya tak pulangin. Oh, tetap aman ya, tapi tetap aman. Resikonya no. Nggak no juga. Nah, ada yang saklek.
Nah, saklek. Ya udah, 5 jutamu hilang. Oh. Tapi ada tapinya, ya kan? Yang namanya usaha kan ada Resiko. untung rugi, ya kan? Kalau kata misal kamu, kalau misal nih buka 100 meter tadi dengan hitungan dan awang-awang itu bisa untung 100 juta. Nah, ini rugi cuma 5 juta. Naik rugi cuma 5 juta. Milendi. Iya sih. Mau tabrak pondak. Udah Iya itu sih. toh. Logikanya kayak gitu ya. Gamblernya gitu. Kan mana ada apa namanya? Kamu untungnya 100 juta, tapi kalau rugi cuma 5 juta, mana ada? Coba deh kita bikin kopi ini. Iya. Iya sih. Misal nih kita Kecil margin. bilang harga 100 juta. Modalnya ini pasti nih. Paling enggak sekitar 70 juta, 80 juta. Iya, marginnya kecil lah. Iya kan? Nah, kalau di situ kan berarti kan, nah misalnya ini tidak laku, ruginya berapa? 70 juta, 80 juta. Lebih banyak rugi. Nah, Iya. ya Sedangkan kan? rumah ruginya cuma 5% Nah, dari untungnya kan. nah pakai ilmuku. Iya. Tinggal bisa pakai ilmunya apa ya? Iya. Karena ini ilmu sebatas luar. Iya, Dalamnya masih teori aja. masih Di teori aja. permukaan, belum Betul, dalam-dalam. harus praktek. Iya. Itu gampang karena apa? Menurut saya ya, kenapa kalau properti sangat amat mudah dan diperlukan, karena setiap orang itu butuh rumah. Setiap hari ada orang lahir, bayi lahir, Siap hari itu ada. gede itu pasti butuh rumah kok. Iya sih. Kita tidak perlu sampai menawarkan, sampai mengemis-ngemis, nggak perlu. Justru mereka yang belum punya rumah akan datang ke kita. Ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis. Bro, aku gawe ke omah, Mas Andri, bu gawe ke omah. Tak cicil. Tak cicil. 30 tahun. Ya kan? Iya sih. Nah, Jadi istilahnya properti itu jadi aset dan bisnis yang hijau selama manusia masih ada di dunia. Betul. Iya. Betul sekali. Bahkan nanti kalau seandainya ya bumi sudah tidak ada, taruh kata sudah habis semua, masih ada yang namanya apartemen Oh ke iya. atas. Bangunannya menjulang ke langit ya. Bahkan di Jakarta pun sudah ada perumahan elit di atas gedung. Nah, berarti di atas gedung ada perumahan. Ada perumahan, ada Sesingo. Terus itu aksesnya kalau punya mobil gimana? Partainya bawah. Di bawah. Di Terus gedungnya naik ke itu, atas. terus naik ke atas. Itu perumahan, rumah. Jadi gedung, terus atas itu ada ijo-ijo nih, ada rumahnya. Harganya miliatan. Dan juga sudah ada ini untuk bikin stasiun luar angkasa, untuk dibikin rumah. Ada. Buset. Search di Google, ada. Sampai segitunya ya. Jadi Oke. tempat tinggal itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi tidak bakal mati. Iya. Tinggal manajemenmu bagaimana. Jadi kalau misalnya ada perumahan-perumahan yang bangkrut, pasti manajemennya yang tidak baik. Pasti. Nah, sekarang ngomongin manajemen. Pak Andri kan dari tadi red property terus sendirian, jalan sendiri, terus mulai bikin property. Nah, kalau udah mulai bikin kayak perusahaan gitu kan, nggak mungkin sendirian. Pasti punya karyawan, Betul. punya admin dan yang lain. Betul. Nah dari situ Ko Andre mulai cara mulainya gimana? Soalnya kan waktu kayak kita mau ngajak orang, berarti kan siap ngasih gaji orang itu, ngasih tunjangan dan lain-lain, mengasih jaminan kalau ini bisa jadi mata pencarian, meyakinkannya kayak gitu gimana? Mengawalinya bukan meyakinkan, mengawali. Kalau mengawalnya gampang sih, kan tinggal rekrutmen. Ya kan? Setelah kita rekrutmen, kita di sela-sela rekrutmen itu kan pasti kita akan menyisir dulu toh, mana yang layak, mana yang kurang, mana yang punya kemampuan, mana yang loyal. Nah seperti itu. Iya. Nah di situ bisa kita lihat. Oke, kalau saya pribadi itu saya lebih senang bukan mempekerjakan tapi kalau saya bilang istilahnya ada orang yang membantu saya. Walaupun beliau-beliau saya gaji, tapi saya anggap beliau-beliau itu membantu saya. Gitu. Nah, itu orang-orang terdekat. Kayak teman-teman, keluarga. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada yang mau, keluarga tidak ada yang mau, baru kita ke orang lain. Dan makanya di sini ya untuk teman-teman staff itu lebih banyak teman-teman, lebih banyak teman-teman gitu. Makanya kami dulu kan juga saya sering
bilang teman-teman dancer, yuk yang mau maju siapa, yuk bareng-bareng yuk, gitu ya kan. Kemudian ayo Daripada nganggur, Nah, kita itu duit. juga ada duit. Untuk sidik. pandemi Iya. itu jadi memang Tekadi mau. Ya itu teman-teman dancer. Nah, teman-teman. dancer. Sering sih kemarin juga saya sempat ngobrol sama kamu pas sama Wafi pas sama siapa ya? Aku sama Ici tau waktu perjalanan. Saya butuh manajer. Oh, sama aku. Sama kamu ya. Yang di Magelang itu. Nah, itu pun juga saya kan ngomongnya sama teman-teman dulu. Aku butuh manajer nih, sama sing kira-kira punya kemampuan untuk memanajemen, untuk bisa untuk bisa istilahnya membesarkan Magelang lah, kalau kata seperti itu. Nah, itu kan juga salah satu upaya saya untuk ke teman-teman dulu. Begitu teman-teman tidak ada, keluarga juga tidak ada, ya sudah orang lain, kita hire orang lain gitu. Iya. Tapi ada ketakutan enggak masalah manajemen SDM nih? Manajemen SDM kan dengan ngelibatin teman atau keluarga, yang namanya bisnis kan kita di ranah yang profesional. Meskipun teman atau keluarga, kita kalau waktu dimulai bisnis ya udah kita bisnis profesional. Kita sementara hapusin label itu dulu biar kerjanya enak. Sedangkan rata-rata orang Semarang atau orang Indonesia kan baperan. Iya, betul. Sempat ada jadi kendala nggak? Jadi gara-gara kayak gini terus ntar malah temenannya jadi slack atau gimana? Ada. Sudah ada. Tapi menurut aku itu tidak masalah, no problem. Jadi di saat kita kerja kita profesional. Di saat kita di luar kerja kita baru ngomong, bro, tetap konco, tetap saudara. Oke, kamu kerja seperti ini saya tidak suka. Kamu keluar dari perusahaan saya tidak masalah, tapi tetap konco. Nah, kan dari keluarga kayak gitu. Nah, dari pihak sananya ada urusan. Oh, udah bodo amat ya. Bodo amat. Kita udah bersifat profesional dan tetap menjaga baik. Betul. Dan masalah mereka gimana itu kembali ke mereka ya? Kembali ke mereka karena kita tidak bisa ngatur untuk emosi mereka bagaimana, ya kan? Apa harus saya? Tapi kok udah tetap KPB aku loh, kan tidak mungkin. Kan? Iya. Kan terserah mereka mau bagaimana. Ngomong kita juga manusia juga punya pikirannya masing-masing kan. Nah, jadi yang penting saya baik sama orang. Mau orang itu mau jahat sama saya tidak urusan. Kayak gitu. Ada yang balas kok. Ya, pasti ada ya. Pasti ada. Aja. Oh ya, ini. Ini dulu. Minum dulu tuh. Orang tiko diedit paling. Santai. Mic-nya kebanyakan. Itu untuk yang tadi manajemen sama itu ya, yang lain-lain ya. Di intinya bisnis itu gampang. Bisnis itu semudah kita memberikan telapak tangan. Bisnisnya loh ya. Tapi untuk mempertahankannya itu yang susah. Malah mempertahankan. Jadi contoh susah seperti mempertahankan atau mengembangkan? Lebih susah mempertahankan. Buat konsisten tetap di atas ya. Karena apa? Selama kamu bertahan pasti berkembang sendiri. Oh, secara otomatis ya. Secara otomatis. Tapi saat kamu fokusnya ke pengembangan, itu belum tentu bertahan. Contoh nih, kamu punya kopi nih, ya kan? Kamu fokusnya sama caranya bisa bikin pabrik nih, ya kan? Pengembangan. Kan gede kan pengembangan. Iya, Oke. Tapi ternyata tiba-tiba kamu dalam pandemi. Angan-anganmu tinggi, otomatis dikat jeblek, semangatmu down, ini mati. Tapi kalau misalnya kamu mempertahankan saja, ini bagaimana caranya bisa bertahan produknya, walaupun di pandemi, walaupun di masa pandemi pasti akan bertahan, bakal melewati itu. Karena apa? Misal kamu nih, kamu bertahan di sini terus ya, misal kamu cuma cukupnya bertahan, kamu punya sistem yang 20 cup itu ya, 20 botol ya kan, itu kamu konsisten aja dulu. Selama konsisten itu mesti akan ada permintaan yang lain. Ya kan, berarti kan
kamu konsisten di 20-nya, yang lain bonus. Iya. Ya kan? Nah, itu bertahan. Iya. Kalau berkembang, kalau kamu pengennya pengembangan, ini 20 Dinaiki. ujung-ujung naikin 30. Ternyata yang 10-nya ini tidak laku. Iya. Jadi malah rugi. Nah, stok ya. Nah, itu. Jadi tetap kita lihat apa pasarnya bagaimana. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya untuk bisnis, yang penting kita bertahan. Semakin kita bisa bertahan, semakin lama kita bertahan, pasti akan berkembang sendiri kok. Gitu. Nah, masalah bisnis kok, kan bisnis kan udah ada modelnya kan, kayak bisnis properti, terus bisnis tambang, bisnis F&B dan lain-lain. Itu menurut Ko Andre sebenarnya yang paling empuk itu sasarannya kemana? Paling empuk dalam artian kita bisa learning cepat, terus buat jadi chance-nya buat berhasil lebih gede yang mana? F&B. F&B itu malah paling gampang. Karena itu yang paling umum. Semua orang juga butuh makan. Semua orang juga bisa. Semua orang butuh makan, semua orang juga bisa. Contoh aja warung-warung depan. Iya sih. Sudah terjadi itu toh? Market toh? Iya. Nah. Iya, paling gampang seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita mau bisnis itu copy paste dulu nggak masalah. Misal nih kita bilang brand apa ya, pecel lele depan itu rame ini ndak karuan, itu piye ya caranya ya, di copy paste dulu aja caranya. Ikut-ikutan buka. Ikut-ikutan dulu, sama dulu aja. Nanti sekiranya kalau misalnya kita masih sepi, berarti kita ada yang kurang apanya nih, rasanya nih, baru kita racik lagi resepnya. Nah, itu F&B itu paling gampang, karena kelihatan. Kalau misalnya kita bicara properti, kita bicara tambang, itu kan nggak kelihatan barangnya. Iya. Kalau properti oke, kelihatan. Rumah, ya kan? Oh di sini, tapi kita belajarnya dari mana? Karena beda lokasi. Iya. Beda lokasi, beda lingkungan. Nah. Beda pasar juga otomatis. Nah, kalau F&B kan kita gampang. Oh, pecel lele situ jual, oh kita jual sinilah satu area. Dan riset gampang. Nah, betul sekali. Iya, sedangkan properti kan susah itu aneh. Susah. Kita mau masa tuku masa jajal lumayan enak ora kan? Enggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita bisa lah, kita pura-pura sebagai pembeli, kita kan dapat brosur nih. Kayak gitu. Nah, kita dapat brosur, kita pelajari. Tapi belum tentu seperti ini bisa masuk ke daerah kita. Nah, itu yang tadi saya bilang susahnya di situ. Tiap daerah itu masing-masing. Disesuaiin ya berarti. Disesuaiin. Jadi kita harus kreatif. Kita nggak bisa menyamakan. Contohnya nih, saya punya Semarang dan Magelang. Semarang kita ada promo yang harganya murah sekali, sampai 120 juta. Itu rumah tipe? Rumah tipe 2760. Udah SHM. Udah SHM. Langsung ke properti aja. Bawa sini. Itu. Tapi kita bawa ke Magelang. Itu malah tidak ada yang beli promonya. Terus belinya apa? Yang harga normal. Nah, kenapa? Nggak tertarik sama harga promo? Apa nggak butuh duit? Itu yang saya kurang tahu. Ini yang masih tak pelajari ini. Iya. Kenapa kok selalu milihnya harga normal? Nah, kalau yang tak lihat selama ini ya, mereka gengsinya gede. Oh, di gengsi ya. Gengsinya gede. Karena yang tak promo kan pasti bagian belakang nih. Mereka mintanya bagian depan. Nah, cepet-cepetan milih yang depan. Padahal yang depan harganya normal. Dan laku duluan. Laku duluan. Piye jal? Iya. Nah, itu. Jadi beda daerah. Beda tipe orangnya. Gitu. Kalau di Semarang cepet-cepetan benomburi yang penting murah sih. Iya sih. Ya kan? Kalau di Magelang enggak. Bahkan yang promo itu baru laku tuh sekian persen aja, belum ada 50% yang promo. Malah yang banyak yang banyak promo. Yang enggak promo. Nah, lucu toh. Iya sih. Ya berarti jenis pasar bener sih, kayak ini lah, kayak apa? Orang beli sepatu lah. Fungsinya sama-sama sepatu. Betul. Tapi kalau udah ada labelnya centang, nah kalau orang yang punya duit pasti belinya yang itu. Betul. Padahal fungsinya kan secara fungsi sama sebenarnya. Betul. Secara fungsi sama, ya kan, melindungi kaki. Iya. Jadi lebih ke nilai brandnya dan gengsinya. Betul. Itu. Jadi, lucu kok. Tiap daerah beda-beda. Makanya kalau untuk properti kita tidak bisa seperti itu. Susah untuk belajarnya. Untuk riset-risetnya susah. Memang harus
kita kreatif sendiri, kita harus mempelajari sendiri. Makanya yang tadi saya bilang toh, untuk ilmu luarnya oke. Nah, untuk ilmu dalamnya belajar sama saya. Ngelamar ke Ko Andri. Ikut kerja saya 1 tahun nggak punya perumahan, keluar. Nggak segampang yang diomongin kan, waktu eksekusinya kan tetap harus ada perlu effort yang lebih kayak gitu. Betul. Maka dari itu untuk teman-teman freelance pun juga tak suruh ke kantor terus. Walaupun kamu freelance tapi coba ke kantor terus, karena apa, di situ kita akan belajar bareng. Dapat ilmu ya. Untuk marketingnya bagaimana, untuk supaya follow up-nya bagaimana supaya konsumen itu tidak lepas. Ya itu akan kita ajari. Ada trik-triknya. Ada triknya semua. Kita ajari semua. Kemudian juga bahkan ilmu-ilmu hitungan-hitungan, bagaimana hitung bangunan, bagaimana hitung tanah, bagaimana cara kita negosiasi dengan penjual tanah, itu tak ajarin semua. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, nek kamu kerja sama aku suwi-suwi, aku malah senep. Delok ini kowe meneh, delok ini kowe meneh. Metuno we, kowe nggeno perumahan. Tak ajari. Kalau perlu tak modali. Mau modal 5 juta kok. Iya. Trik kita ya kan? Ya kan? Sampai sekarang pun seperti itu saya. Sampai sekarang seperti itu. Karena apa? Biar diasah terus ilmunya. Biar semakin runcing, ya kan? Biar gak ke titik aman terus stuck. Jadi biar belajar terus seperti itu. Nah, masalah itu istilahnya Ko Andri kan ngasih dampak dan ngajarin banyak ke teman-teman. Sebenarnya untungnya buat Ko Andri itu apa? Kan juga gak dapat duit. Misal ngajarin bikin perumahan, dia sukses jadi. Kan Ko Andri juga, nah kene 100% gak aku kan gak kayak gitu. Nah, sebenarnya yang dicari Ko Andri apa dari hal itu? Kepuasan dari? Basic kan guru ya. Oh iya. Ya kan? Pengajar ya. Ya, seperti contohnya di 4G, di 4G Junior, mereka menang lomba, mereka dapat nama, itu apa aku minta sama mereka? Iya. Enggak. Kan itu cuma kepuasan saja. Jadi, ya ini kembali lagi ke itu prinsip, prinsip hidup. Kita hidup di dunia ini cuma sekali. Hidupnya berkali-kali, Ding. Kita bangun tidur masih hidup, bangun tidur masih hidup ya. Berarti kita mati cuma sekali. Mati cuma sekali. Begitu mati selesai ya. Oke, kita mati cuma sekali. Nah, di sini aku pribadi aku ndak mau selama hidupku itu sia-sia. Aku pengen membuat dampak kepada lingkungan yang paling kecil, keluarga, teman, kemudian masyarakat luas. Nah itu aku pengen banget. Jadi aku pengen tuh pas nanti aku mati itu tetap ada ceritanya gitu loh. Ada cerita dan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Minimal ada ceritanya. Minimal tidak dilupakan gitu loh. Aku pengen aku hidup di dunia ini tidak sia-sia. Nah, ndak gitu ngapain hidup, mati wae enak tenang. Iya, ora mikir opo-opo. Ora mikir tagihan, ora mikir meh mangan opo. Ya kan? Jadi itu sih. Makanya di sini aku kenapa kok tadi kamu bilang ngasih ilmu, support tapi tidak dapat apa-apa. It's okay. Karena apa? Kembali ke prinsip hidupku. Aku nanti kalau mati, aku ada ceritanya. Minimal kamu nyeritain sama Majid. Dulu papa punya temen namanya Ko Andri gini. Kamu bisa ya jadi kayak Ko Andri ya. Bangga loh. Ada yang diceritakan, masih diinget terus ya. Aku gentayangan bangga. Gitu. Jadi aku pengen seperti itu aja sih. Makanya aku juga, ya aku orangnya idealis sih sebetulnya. Aku orangnya idealis banget. Makanya juga aku lihat, oke, di keluarga aku sudah mulai, di teman-teman aku sudah mulai. Yang belum kan aku menyentuh masyarakat luas. Nah, maka di situ kan aku punya cita-cita juga, nanti umur 40 tahun itu aku pensiun secara pekerjaan. Bukan dari duit masuk lo ya, tapi pekerjaan. Jadi nggak usah perlu datang ke kantor. Nggak perlu datang ke kantor, tapi teman-teman kantor yang laporan aja udah gitu. Andri piknik. Enggak piknik. Ya pengennya piknik sih. Liburan lah istrinya, udah menikmati hidup. Udah menikmati hidup di umur 40 tahun itu nanti aku pensiun. Nah, di umur 40 tahun itu juga mungkin 41 tahun
itu aku mau kan mulai terjun ke politik. Oh, malah masuk ke politik. Aku mau mengubah suatu kota, Semarang, terutama Semarang. mungkin aku bisa menyalonkan jadi wali kota atau bagaimana. Intinya aku mau mengubah kota itu menjadi lebih baik, karena kalau untuk pejabat yang paling tak kagumi saat ini cuma Ahok. Iya sih, dia benar-benar idealis dan idealisnya baik gitu loh, bukan idealis yang buruk. Walaupun oke lah orangnya kasar dan lain-lain, tetapi beliau itu wah luar biasa loh, cemerlang banget loh itu, bisa melihat sampai sana dan tegas banget. Itu wah luar biasa, itu cerminanku buat seperti itu, supaya menjadikan kota lebih baik lah minimal lah. Nah itu kan di situ masih akan dikenang loh. Dulu ada wali kota namanya Sopo Andre. Basicnya apa? Guru nari. Guru nari di wali kota. Kan? Iya sih. Ada ceritanya, apalagi dengan background saya backgroundku juga SMA wira lulus. Nah, itu loh. Aku mau membuktikan ke teman-teman juga bahwa keterbatasan pendidikan itu tidak menentukan hidupmu. Benar. Walaupun kalau misalnya kamu mampu, yo ajaro. Sekolah sih, nek terus, mampu. Ojo terus mampu ora kuliah, Tapi kalau misalnya kamu memang punya benar-benar keterbatasan ekonomi dan tidak bisa sekolah, contohnya sudah ada di sini. Tetap sukses. Amin. Tetap bisa sukses. Jadi jangan patah semangat. Punya hal yang banyak yang harus dipikir. Wah, mumet. Saya aku ngomong punya perusahaan dan lain kan sombong. Dikira sombong kan? Banyak hal yang harus dipikir, mumet. Bener. Berarti sebenarnya semakin gede usaha, nggak makin sangat, makin mumet. Makanya itulah butuhnya manajemen. Nah, butuhnya kita manajer, direktur seperti apa. Kenapa? Kita sebagai owner supaya bisa santai-santai. Nah, itu aku lagi bangun itu. Makanya di sini kan juga berusaha. Teman-teman dancer, ayo nek misalnya memang kalian belum ada pekerjaan, ayo hubungin aku, enggak apa-apa. Konsul, siapa tahu ada solusi. Betul. Kenapa? Walaupun ini masa pandemi, peluang tuh banyak banget. Di depan mata peluang banyak banget. Beneran. Iya sih. Tinggal kita ngelihatnya gimana. Betul. Contohnya juga seperti ini, aku kan juga mau mengembangkan usaha ke tambang, ke bisnis hiburan, juga mau tak kembangkan di situ gitu loh. Jadi biar sektornya nggak cuma satu sumber aja. Oh iya, saat kita sudah ada usahakan investmu tuh ke beberapa tempat, ke banyak tempat bahkan. Supaya apa? Kalau misalnya ini kena ini, ini masih bisa nutup, ini kena ini masih bisa nutup, seperti itu. Jadi kita aman secara ekonomi. Ya kita hidup di dunia ya, kapitalis ya. Nah, jadi kita tidak memungkiri ekonomi itu juga penting untuk kita, maksud itu. Tapi kalau misalnya kita sudah aman secara ekonomi, bakal mikir apa-apa itu. Mikir cuma kampungku kira maju nih piye ya. Udah gitu udah beda ya. Udah tidak mikir diri sendiri, mikirnya orang lain. Nah itu yang aku pengen, karena aku pribadi sombong sini ya. Rapopo ya. Mamu sombong rapopo. Nah, mamu sombong rapi sekebangetan. Gitu ya. Aku pribadi tuh orangnya tidak bisanan. Nah, misal ada yang sedikit kok kita kurang sreg ya. Ini kok kita orang ini salah nih kudu nih. Maksudnya berarti bukan ya orang ini atau daerah ini atau lingkungan ini salah. Aku akan ngomel-ngomel dewi. Hawane pengen bener sih. Tapi di sini kan aku masih muda. Contoh lah di lingkungan rumahku lah. Aku paling muda di situ. Aku bersuara itu tidak bakal dirungokke. Nek aku walaupun masih muda, tapi nek aku sudah punya jabatan di taruh kata pemerintahan atau mungkin diakui, bisa. Ya kan? Nunduk ngomong. Nah, ya kan? Tapi kalau misalnya ini orang tahunya kan Andre, usahanya cuma properti toh. Ya wis. Kan orang kan bukan wis kono usahamu. Iki lingkungan kan sing ada RT, ada RW dan lain-lain ya kan. Nah, cuma makan di situ aku udah salah bersuara. Aku mau bersuara, anaknya Pak Agus. Udah gitu doang.
mentok di situ. Heeh. Paling oh nggih Mas, nggih, Heeh. tapi nggak dilakukan. Iya. Jadi gemes ya. Heeh. Karena terus terang di lingkunganku tuh dosen-dosen semua, dosen-dosen, polisi, Oh, kejaksaan. Lah kan taruh kata ya dosen pinter, Pinter. kejaksaan, Ngerti hukum. nggak tahu ngerti hukum, polisi ngerti hukum, Ngerti hukum. Tapi kelakuannya nggak ngerti. Iya. Iya sih. Ya kita mau ngomong apa? Iya, tetap manusia. Ya kan? Nah, aku kan cuma warga sipil, pengusaha saja. Bisa aja. Ya toh? Nah Iya. itu makanya di situ aku sering ngomong sama dia, ngomong sama sendiri. Makanya aku orangnya sebenarnya idealis banget. Nah sudah A yo A, B yo B, itu penting ya, harus itu Harus punya prinsip. Kalau A ya A, B ya B, tidak boleh ampis dari A nanti ke C, waduh, tidak jadi kamu. Mencela-mencela, betul, tidak jadi. Jadi man kalau misalnya man waktumu nanti, kalau misal kamu apa namanya mencela-mencela gitu kan yang tadi kamu bilang itu man waktu nih, Iya. mending mati no. Ekstrim tuh gitu. Iya. Aku ngomong gitu ekstrim. Kalau ada orang sing apa nang kowe ngene kerja ora gelem tapi ya duit akeh. Terus aku duwe masalah mati no wae. Iya. Ora bakal duwe masalah. Soalnya manusia hidup sama masalah. Nah, Bisa itu. lepas. Nah. Buang masalah cilik-cilik tetap masalah. Betul, makanya itu mending mati no. Berarti harus istilahnya berdamai dengan diri sendiri. Dengan masalah. Berdamai dengan masalah. Kita harus tahu diri kita sendiri bagaimana. Nah, misal kita tahu diri kita bagaimana itu nanti kita akan bisa apa ya, mengaplikasikannya ke orang lain juga, ke lingkungan terutama. Kalau ke orang lain mungkin sikap kita ya. Iya. Tapi kalau misalnya ke lingkungan kan akan berdampak. Terus terakhir kok, ini sing istilahnya aku anak-anak kulturo agak penasaran. Kok Andre kan support kulturo buat event yang Bus a Move itu. Nah, dan itu kan kok Andre kalau secara kacamata bisnis nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada dampaknya ke bisnis kok Andre, buat kok Andre nggak ada apa-apa. Terus buat apa? Soalnya kita dari anak-anak kultur bingung, kita bisa ngasih feedback apa tuh sama kok Andre? Soalnya udah dibantuin kayak gini, kita mau ngapain harus ngapain? Sebenarnya kenapa kok milihnya kultur? Misalnya kalau kok Andre mau bikin event dance pun kok Andre bisa sendiri, tinggal bayar IO atau apa pasti jalan. Nah itu kenapa kok akhirnya milih kultur? Nah, kalau tadi kita bicara untuk feedbacknya, memang aku tidak perlu apa-apa, karena tujuannya itu pertama itu adalah kan saya kan dari nari ya, dari dancer ya kan. Kok ngelihat itu kok event dancer tuh sekarang kurang gitu loh. Jadi tujuannya cuma ingin memeriahkan saja, menggeliatkan lagi saja, supaya ada teman-teman dancer tuh juga punya semangat di situ. Wah, nanti ada Bus a Move 2, wah nanti ada Bus a Move 3. Nah kan orang kan akan latihan dan skillnya secara nggak langsung skillnya akan meningkat. Nah itu yang tak pingin seperti itu, karena terus terang saya sebagai dulu ya dianggap dancer pora yo. Aku dancer pora atau jajanin di sini. Dancer lah. Dancer yo. Yang menurutnya akeh. Pengen gitu loh. Aku tuh masih sampai sekarang ya melihat orang nari itu seneng banget. Seneng banget. Jadi tujuannya kemarin untuk bikin Bus a Move itu karena seperti itu. Pengen menggeliatkan dunia tari. Supaya apa? Aku bisa menikmati. Nah, intinya daripada waktu masih. Kalau kita bicara ekstrimnya ya, daripada kan situ ada peserta tuh, ya kan? Peserta. Daripada pesertanya tak ada siji tak konari ngarepku kan tak HP. Iya. Ono seru nih. Ya kan, usah aku delok personal dhewean ono. Nah kan Pak, HP mending bikinkan lomba, ya kan? Seperti itu. Nah, oke. Itu pertama. Kedua, kenapa kalau aku milih kulturu? Karena menurut aku kulturu itu organisnya luar biasa. Buat aku luar biasa banget. Karena apa? Ya kamu ya, foundernya ya. Nah kan seperti itu, sudah pernah kemana-mana. Bahkan ke luar negeri pun juga tahu, event luar negeri pun seperti apa juga tahu. Nah di sini kan aku pengen bikin event yang berkualitas. Nah kalau aku mau bikin event berkualitas, aku bayar IO wedding ya nggak mungkin toh. Ya kan? Ini event lomba nih, tapi aku bayar event
wedding. Ora bakal dadi malah dadi nyanyi tok ngono. Ora nari nyanyi tok ngono. Nah, makanya di sini untuk di dunia skena tari ini kan organisasi yang apa ya, kalau saya bilang berhasil untuk menciptakan event yang luar biasa kan Kulturu gitu loh. Amin. Ya kan. Nah, pertama itu. Dan kedua itu kan kalau Kulturu itu kan aku kenal kamu secara personal. Iya, secara Aku tahu kamu bagaimana. Memang di sini aku tidak minta feedback apa-apa. Tapi minimal dananya itu tidak diselewengkan. iya, nggak terus dimanfaatkan. Betul, itu kan penting banget. Iya. Karena aku tahu kamu, makanya Pak Jamel, hajar aja. Karena aku tahu kamu, Iya. gitu loh. Nah, coba kalau aku sama orang lain, belum tentu. Bisa jadi dengan dana yang sebesar itu hasilnya cuma abal-abal, ya kan? Nah, kalau untuk yang Sisanya event, di nah, ya kan? Bisa jadi seperti itu, ya kan? Karena aku udah kenal secara personal kok. Iya. Tapi aku kenal secara personal kan aku bisa baca orangnya bagaimana. Kamu bagaimana, kemudian Ici bagaimana, karena aku sudah bisa baca semua kan. Udah kenal dari lama. Udah kenal dari lama, jadi aku percaya penuh. Dan buktinya juga kemarin luar biasa banget kok. Aku seneng banget untuk yang pas move kemarin, puas banget. Apalagi dengan juri-jurinya 3 itu luar biasa. Top, aku bilang top banget. Apalagi juga ada yang tour ke kota-kota itu juga aku bilang suka. Aku sendiri benar-benar merasa terima kasih sama Ko Andri, soalnya aku kan bikin Kultur kan sebenarnya non-profit organisasi. Jadi sebenarnya anak-anak Kultur itu kalau bisa dibilang nggak pernah dapat duit, nggak pernah dapat gaji. Realistisnya sebelum di support Ko Andri, jadi kayak bikin event, ada pemasukan sponsor dan lain-lain, bagi hadiah, bayar venue, paling ntar sisanya 100.000 atau 200.000. Yaudah ayo buat makan bareng-bareng. Kayak gitu doang, jadi nggak pernah ada penghasilan yang signifikan, itu nggak pernah ada. Jadi ya udah kalau mau bikin. Jadi kayak aku jadiin Kultur tuh kayak media pembelajaran anak-anak. Kamu pengen apa? Dicoba aja di Kultur. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa. Nah makanya kan dulu Kultur sempat bikin majalah, terus jadi full media yang liput ke universitas yang lain, terus gagal dirubah lagi kayak gitu. Makanya terus waktu dapat support dari Ko Andri, anak-anak Kultur sempat bingung, kok kita bisa dapat uang segini ya? makanya kok bisa dapat uang segini ya? Terus ini mau gimana? Makanya aku wanti-wanti dan nekenin sama Ici sama anak Kultur, ini istilahnya Ko Andri ngasih segini jangan dimanfaatin. Justru dengan uang segini tanggung jawabnya makin besar. Betul. Dengan uang segini kita harus bisa puasin Ko Andri kalau dananya alokasinya bener-bener baik. Betul. Dan apa yang dikeluarkan nggak ngerasa kok aku ngetok semuanya mau metune jadinya semuanya ya. Iya, betul. Emang luar biasa sih. Kamu punya pemikiran seperti itu, kamu sudah sepemikiran sama aku. Untuk apa namanya? Organisasi non-profit, kemudian juga mempelajari anak-anak. Nah, aku bilang kamu bahkan lebih luar biasa daripada aku. Gitu. Karena apa? Aku yang dulu belum bisa seperti kamu. Dalam artian seperti aku. Nah, ini kan kamu masih merintis nih. Iya, merintis sih. Tapi kamu sudah bisa mengajarkan teman-teman untuk apa namanya bekerja, punya organisasi non-profit. Iya. Aku belum bisa. Sampai saat ini pun aku belum bisa. Karena masih waktu itu ya. Pembagian waktunya masih fokus ke yang bisnis dulu. Betul. Itu makanya aku bilang kamu luar biasa banget lah. Luar biasa banget itu. Kamu bisa menyediakan waktu untuk teman-teman, kemudian juga ada organisasi non-profit. Karena aku juga cita-cita pengen punya yayasan sekolah gratis, ya kan seperti itu. Tapi itu buat aku masih belum. Yang seharusnya kalau misal aku bener-bener meluangkan waktu itu bisa kok. Seharusnya loh. Cukup aja kontrak rumah 1 ya kan, untuk dipanggilin yang anak-anak jalanan buat belajar, cari guru 1 itu bisa. Tapi di sini aku belum bisa. Artinya itu loh. Belum tergerak buat eksekusi. Untuk planning itu sudah ada banyak, bahkan ada modulnya. Sudah ada modul pembelajarannya. Tinggal eksekusi. Cuma kok belum. Ngerasa ini belum waktunya atau gimana? Belum nemu orang yang tepat untuk mengurus. Oh, buat di-in-charge di situ. Buat dipercaya. Betul, karena di situ kan pasti ada dana yang masuk. Iya, pasti ya kan. Nah, itu belum dapat orang sengsa
Lemu. Sedangkan kalau misal aku sendiri yang handle, waktuku yang belum ada. Iya. Gitu. Ngurus yang lain-lain soal. Makanya kamu luar biasa banget. Terima kasih Pak Andre. Istimewa loh. Mudah-mudahan bisa lanjut terus. Makanya aku mulai bikin podcast, datengin orang-orang yang nggak cuma di scene dance, tapi bisa ngajarin ke anak-anak komunitas dance. Kayak kalau Andre kan istilahnya sekarang jadi sosok di Semarang yang dancer yang sukses. Amin. Sukses secara finansial walaupun bukan dari dance. Nah itu makanya ingin manggil kayak Ko Andri buat tanya perjalanan hidupnya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah buat anak-anak yang lain kayak gimana kayak gitu. Nah aku malah pengen itu minta tolong sama kamu Pak. Tolong bisa mungkin diinfokan atau mungkin diorganize untuk teman-teman dancer dikumpulkan mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk sharing-sharing sama aku, untuk biar aku bisa membagikan ilmu ke teman-teman. Oke. Gitu. Jadi ya ini mulai apa namanya yang tadi yayasan sekolah dance ya. Mungkin ini aku mau membagikan ilmu ke teman-teman supaya apa? Yuk kita maju-maju bareng, ambruk-ambruk bareng. Siap. Nah, ya kan? Karena oke lah kita untuk nari itu passion, tapi kan kita tidak memungkiri bahwa kita itu juga butuh makan. Iya. Ya kan? Aku passionnya di nari, tapi aku juga butuh makan buat menghidupi keluargaku juga. Iya. Ya kan? Nah, di situ aku juga berpikir passion nari itu tidak mesti aku melakukan kok. Iya. Bisa dengan support ya. Aku bisa dengan support, aku bisa dengan melihat, aku bisa berlatih. Iya. Kan passion nih. Iya, passion. Yang Ya penting kan? melakukan dan memuaskan diri. Iya. Iya. Bukan harus skillnya hebat. Iya, benar. Ya kan? Banyak tuh teman-teman yang punya passion tapi skillnya kurang. Iya. Secara skill loh ya. Secara Tapi skill. mereka fine-fine aja dan bahagia-bahagia aja. Iya. Dan pede-pede aja karena mereka passion. Iya. Nggak urusan orang lain mau ngomong apa, oke yang penting passionku. seneng. Ya kan? Nah, kalau misalnya kamu bilang kamu passionnya di nari, ya tapi jangan melupakan kodratnya kamu hidup tuh apa. Iya. Kamu juga butuh makan. Itu yang penting. Karena kalau tidak seperti itu, Mbak, ya buktinya banyak tuh Iya, teman-teman dancer yang yang taruh kata kesusahan. saat ini masih kekurangan kan, apalagi di masa pandemi seperti Iya. ini. Nah itu sih. Nah, karena aku juga pengen share ilmuku, share apa yang aku punya, itu supaya teman-teman seneng rak sih ndeloi apa namanya teman-teman dancer gitu sudah pada sukses semua ya toh. Yo latihan yo next studio gue ya, seret pakainya Lamborghini semua. Seneng rak sih. Iya. Yang terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Buat teman-teman, oke nih buat teman-teman. Intinya satu hal, berprinsip yang baik dan benar, dan pegang prinsipmu secara teguh. Itu aja. Oke. Dadah. Peace. Mantap.